Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya di-assign oleh Bapak Presiden untuk mengawal kelautan dan perikanan ini, yang pertama di kepala saya adalah bagaimana ekologi laut ini tetap kita jaga dengan baik. Saya menjadi yang paling depan untuk itu. Tapi kemudian yang kedua, bagaimana saya menjaga laut ini juga semuanya. Satu contoh adalah terbitnya 2 PP. Yang pertama adalah penangkapan ikan terukur. Itu salah satu juga ekologi laut yang harus saya jaga. Beberapa hari yang lalu saya minta kepada Biro Perencanaan untuk kemudian kita merubah target kita ke depan untuk penangkapan terukur itu, penangkapan ikan kita di laut itu diturunkan, bukan dinaikkan. Karena ke depan harapan saya adalah penangkapan bebas di laut itu harus menurun. Tetapi budidaya kita yang harus meningkat lebih tinggi lagi. Ini bukti bahwa kita menjaga ekosistem dan biota kelautan kita tetap terjaga dengan baik. Bayangkan kalau kemudian nanti di sini bisa dilihat bagaimana kapal-kapal ikan kita itu setiap hari ribuan ya yang melaut. Kalau itu terus terjadi, maka kesehatan laut kita ini akan terganggu. Dan kalau kesehatan laut kita terganggu, oksigen yang akan ditimbulkan juga tidak maksimal, kemudian serapan karbonnya tidak maksimal, ikannya juga tidak bisa berpijah dengan baik karena kualitas laut kita menjadi kotor dan rusak. Itu salah satunya. Sehingga keluarlah 5 kebijakan kita, yaitu bagaimana luasan konservasi laut kita itu bisa terjaga dengan baik dan itu bisa diperluas hingga mencapai 30% luasan laut kita. Kemudian nomor 2, penangkapan ikan harus terukur, nanti ke depannya bukan hanya kuotanya saja tetapi jenis-jenis tertentu harus dibatasi. Lalu kemudian yang ketiga, peningkatan pengembangan budidaya kita harus meningkat tajam sehingga kita seperti Norway misalnya, kita memiliki kekuatan di masa yang akan datang. Ada 5 komoditi di situ yang harus kita kuatin. Kemudian penjagaan dan pengawasan pulau-pulau kecil tetap terjaga dengan baik, tidak boleh ada pembangunan yang masif di situ. Dan yang kelima adalah gerakan massal yang melibatkan juga seluruh nelayan untuk menjaga laut kita bebas dari plastik. Itu narasi yang menurut saya tidak sederhana tapi harus benar-benar diturunkan di dalam satu roadmap yang benar. Nah, terkait dengan terbitnya PP 26 2023 tentang pengelolaan sedimentasi yang ini yang menarik sehingga teman-teman semua hadir datang di sini untuk mendengar klarifikasi saya sampaikan. Desakan ekonomi terhadap kepentingan reklamasi begitu masif di negara kita. Kalau teman-teman semua melihat, saya yakin juga ini ada lingkungan. Jadi dari teman-teman dari lingkungan juga mudah-mudahan hadir. Kalau hadir saya bersyukur. Ya, coba teman-teman lingkungan lihat aktivitas kita beberapa bulan terakhir. Semenjak saya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, penyedotan pasir di Pulau Rupat saya hentikan. Reklamasi yang tidak memiliki PKKPR saya hentikan. Reklamasi tidak hanya dimanapun kita lakukan, kita hentikan. Dan sekarang sedang dibangun satu aplikasi Ocean Accounting yang nantinya setiap permintaan reklamasi kita bisa hitung dulu. Apakah manfaat ekonominya dibandingkan dengan manfaat ekologinya berimbang atau tidak. Kalau jomplang tidak berimbang maka ekologinya misalnya lebih rusak dibandingkan dengan nilai ekonominya, maka itu kita tidak izinkan. Itu salah satunya juga. Itu sedang kita bangun. Ini comment center ini satelitnya sudah ada sejak tahun 2014-2015. Tapi baru hidup 2022 lalu. Ini baru 20% kurang lebih kemampuannya. Kita lagi minta lagi tapi anggarannya nggak ada karena sempat dikembalikan anggarannya. Anggarannya kecil sekali di sini. Ini kita sedang berusaha untuk supaya satelit ini kita hidupkan. Mudah-mudahan 2024 nanti kita sudah bisa mendeteksi bukan hanya kapal ikan. Ini kalau teman-teman lihat itu kapal ikan kita kayak gitu. Gimana mau sehat laut kita? Ya bukan hanya kapal ikan, tetapi di mana kerusakan terumbu karang, di mana kerusakan pesisir,
Di mana pulau-pulau yang hilang akibat bisa saja pasirnya disedot dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Ya, itu semuanya akan ke monitor. Doakan, dukunglah kami, maka kita masih punya waktu sampai Oktober 2024 ini bisa terimplementasi dengan baik sehingga kita bisa monitor dengan baik. Kembali lagi terhadap PP 26 tentang pengelolaan sedimentasi laut, salah satu hal juga yang ingin saya sampaikan di sini, ini yang menjadi penting saya kira, bahwa kebutuhan akan reklamasi di dalam negeri itu begitu besar. Kalau ini kita diamkan, kita tidak atur dengan baik, maka bisa jadi pulau-pulau itu akan diambil untuk digunakan untuk reklamasi. Atau penyedotan yang di dasar laut diambil dan lain sebagainya yang berakibat kepada kerusakan lingkungan. Ini yang kita harus kita jaga dan kita hadapi. Nah, atas dasar itu terbitlah PP. Boleh kalau diperbolehkan untuk reklamasi, diperbolehkan yang diperbolehkan untuk reklamasi, maka reklamasinya harus menggunakan pasir sedimentasi atau hasil sedimentasi. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah pertemuan arus yang selalu akibat dari peristiwa oseanografi, ini ahli-ahlinya ada di BRSDM ya, ada ahli-ahlinya di situ, bahwa akibat dari peristiwa oseanografi itulah terlahir yang namanya sedimentasi. Sedimentasi ini boleh digunakan, tapi ada syaratnya. Di dalam PP itu disebutkan ada syaratnya. Dibentuk dulu tim kajian yang terdiri dari ESDM, KLHK, KKP, perguruan tinggi, ahli pakar, dan bahkan saya minta juga dari LSM atau Greenpeace misalnya begitu. Akan saya minta. Ini akan tertuang nanti ya, itu sudah ada di dalam PP-nya, tapi nanti di dalam peraturan teknisnya akan dituangkan di dalam peraturan teknis namanya peraturan menteri yang sekarang sedang dipersiapkan, belum jadi sama sekali. Begitu. Tapi beritanya sudah keren. Tadi Pak Doni Mas Doni mengatakan wah sampai jual negara, enggak lah. Masa sih? Yang pasti reklamasi, ada permintaan reklamasi. Ya. Di Surabaya ada permintaan reklamasi, di IKN ada permintaan reklamasi. Ngambil pasirnya dari mana? Ngambil buat reklamasinya dari mana? Mindahin pulau nggak boleh. Boleh, tapi dari sedimentasi. Nah, untuk menyatakan itu apa? Dibuatlah PP ini. Lalu kemudian di mana sedimentasi itu? Kita bentuk tim kajian yang terdiri dari para ahli tadi. Nah, kita nanti saya minta, ini belum ya, nanti akan saya minta salah satunya anggotanya adalah dari misalnya dari Greenpeace atau dari mana. Akan saya minta. Kalau tim kajian mengatakan ini tidak boleh sedimentasi ini, atau tim kajian mengatakan sedimentasinya ada di sana Pak yang boleh diambil, berapa itu? Menurut ceritanya, sedimentasi pasir itu setiap tahun itu terjadi tidak kurang dari 23 miliar kubik ada di Indonesia ini. Karena kita arus putaran. Saya bilang kalau begitu caranya harus dari sedimentasi yang namanya reklamasi itu. Di Surabaya mau reklamasi 1.000 hektar, belum saya izinin. Tapi saya bilang syaratnya ini boleh direklamasi karena memang sudah harus direklamasi. Boleh, tapi syaratnya harus dari pasir sedimentasi. IKN misalnya gitu, katakan misalnya di samping-sampingnya banyak sekali. Ya, di Batam banyak sekali yang kita tutup, yang kita segel. Ada Pak Dirjen PS Pengawasan Sumber Daya Kelautan di sini juga. Yang kalau saudara-saudara atau teman-teman semua lihat berapa kali itu kita melakukan itu. Ada yang bikin resort di pulau bawah, ditutup, ya, karena tidak memiliki izin. Karena menurut pandangan kami dari sini, di situ akan merusak lingkungan. Jadi ada satu syarat-syarat seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, sedimentasi ini kita tetapkan, kita buat peraturan pemerintahnya, tujuannya adalah untuk memenuhi reklamasi di dalam negeri. Bahwasannya kemudian ada sisa, ada yang pengen misalnya membawa keluar, silahkan saja. Kalau tim kajian mengatakan bahwa sedimentasi ini boleh, ya silahkan. Jadi penentunya di mana? Penentunya bukan dari PP ini, penentunya adalah
hasil dari tim kajian. Siapa tim kajian itu? Tadi saya sebutkan. Salah satunya ada unsur LHK, ada unsur ESDM, ada unsur kelautan perikanan, ada unsur BRIN, ada unsur dari Walhi, ada semua unsur yang mengatakan itu bisa. Nah kalau itu mereka mengatakan bahwa ini ada sedimentasi, ya sudah. Boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak. Nah itu kira-kira yang kalau sore ini saya bisa jelaskan seperti ini. Mudah-mudahan ini sudah bisa memberi warna. Jadi saya katakan rejim ini adalah berbeda dengan rejim terdahulu, ya, yang pada waktu itu 20 tahun yang lalu dilarang pengambilan pasir, penjualan pasir dan lain sebagainya. Pada waktu itu dilakukan gitu karena yang diambil itu belum ada peraturan sedimentasi. Yang diambil adalah pulau-pulau dan itu terjadi juga sekarang ini. Ya, sekarang ini terjadi juga. Kita tutup, kita stop. Nah, kalau teman-teman media pernah melihat bagaimana kita menghentikan penyedotan pasir Pulau Rupat di Karimun, kalau nggak salah, ya di Riau, itu kita stop. Terus kemudian ada reklamasi tanpa izin yang ada di daerah Kendari sana, kita stop. Ada yang datang juga ke saya, gitu, ya, Pak Menteri, ini saya kan begini-gini, aduh mohon maaf ya, udah ini ngelawan lingkungan kalau rusak negara kita juga yang rugi, anak cucu kita yang hancur juga. Itu salah satunya. Jadi PP ini bukan rejim penambangan, ya. Jadi kalau mau tahu yang dikeluarkan soal IUP ini banyak sekali dulu untuk ngambilin penambangan di laut. Tapi kalau begitu dia mau mengeksekusi harus dapat izin dari kita. Kalau kita lihat itu tidak bisa, ya nggak boleh. Jadi sudah punya izin. Contoh misalnya di Bangka Belitung penambangan timah. Kita lakukan operasi. Di mana yang diperbolehkan, bagaimana lingkungannya, dan kapan yang sudah dilakukan di laut itu, kapan direklamasi dan seterusnya. Kita lakukan itu. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini tidak seperti pada masa yang lalu. Ini betul-betul yang boleh diambil adalah untuk digunakan dan itu memang harus diatur. Karena kalau nggak diatur maka reklamasi yang terjadi baik itu di dalam negeri dan sebagainya akan mengambil material-material yang seharusnya tidak digunakan. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan.